nenek saya itu meninggal di tahun 2002 atau 2003 gitu kan ya. Kesini kok pas SD saya ngerasa apa ya, ngerasa hidup itu hampa. Ibaratnya kan kayak nenek itu kan biasanya kecil bareng sama nenek ya. Kalau bapak kan waktu saya kecil supir, ibu dagang gitu kan ya. Pada umur itulah saya SMP itu ngerasa ada sosok lah yang menemani saya gitu kan. Saya juga sering bertanya gitu kan, kok kayak gini gitu kan. Saya nanya ke bapak saya, kata bapak, ya dulu emang ibarat tuh ya kayak kakek kamu emang orang bisa juga gitu kan. Kenapa sih? Dari tadi sebenarnya udah di masuk. Iya, maksudnya dia mau masuk mau ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah. Terima kasih selalu nonton dan support channel Ria Puspita Official. Terima kasih komentar kalian yang membangun, pesan kritiknya. Terima kasih buat like-nya, subscribe-nya, no skip-skipnya, di-download juga, disebarin linknya kemana-mana. Terima kasih banget buat sahabat mistis yang the best. Terima kasih dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih juga yang di luar negeri. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan jangan lupa tanah air pulang. Ye, kangen keluarga di mari ye. Nah, buat sahabat mistis semuanya yang mau jadi narasumber, boleh langsung hubungi adminku yang mau cerita di sini atau ceritanya mau aku bawain. Langsung chat WA ke admin Nanda. Dan kalau kalian mau konsultasi, ini banyak banget. Masih ada aja yang nanya di komentar bagaimana hubungin saya. Itu mau konsultasi kah, mau ketemu saya di jam praktek, pas saya lagi buka praktek, atau mau ngundang saya. Hubungi dua admin saya. Di sini ada Ririn, ada Sasi. Langsung di chat, tapi kalau slow respon, mohon maaf, kalian chat ulang lagi aja karena banyak yang chat ya. Dan siapa narasumber kali ini pasti ada cerita horor, mistis yang pernah dia alami. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Ya. Boleh kenalan dulu sama sahabat mistis, siapa namanya, tinggal di mana? Assalamualaikum, nama saya Handi Junaidi, biasa dipanggil Hanjun. Hanjun ya, saya tinggal di Cikarang. Oke. Punya pengalaman mistis pribadi atau keluarga nih? Dari pribadi, dari awal saya bisa ngeliat, terus nyampe sekarang ya alhamdulillah sering ngeruqyah orang teh. Oke. Awal mulanya di tahun berapa kita mulai cerita? Yuk. Awal mulanya mungkin saya ceritain dari awal mulanya dari almarhum nenek saya meninggal kali ya. Soalnya kan dari awal mulanya saya biasanya dari situ. Itu awal mulanya itu teh nenek saya itu meninggal di tahun 2002 atau 2003 gitu kan ya. Nah itu saya itu pas nenek saya itu kan meninggalnya pas menjelang Isya atau apa gitu kan ya. Saya pas ngaji dijemput kan sama saudara tuh. Nah nenek itu kan dimalamin biasanya teh ya kalau ini. Nah saya malam itu emang keadaan nenek udah dalam keadaan ditutupin kain gitu kan ya. Nah saya itu ngelihat nenek saya ada di samping saya. Dia ngelus-ngelus. Kan biasanya kalau saya kan dekatnya sama nenek kan suka tidur gitu kan ya. Nah dia tuh bilang gini dalam bahasa Sunda mungkin ya. Si Ujang aya nama sing sabar. Nini aya nama geus eueuh. Jadi inti nama si Ujang sing sabar ge ngajalankeunna. Nah itu dari situlah gitu. Terus awal mulanya terus kesini kok pas SD saya ngerasa apa ya, ngerasa hidup itu hampa. Ibaratnya kan kayak nenek itu kan biasanya kecil bareng sama nenek ya. Kalau bapak kan waktu saya kecil supir, ibu dagang gitu kan ya. Jadi lebih deket ke nenek. Iya benar. Nah emang waktu pas nenek itu juga, nenek itu sering ngobatin orang lah gitu kan. Cuman kayak sekedar kasih air gitu kan. Nah pas jalan itulah saya langsung ke SMP, saya loncat kali ya. Nah saya loncat itu awalnya ya
saya cuman kayak kok kayak ada yang aneh dalam penglihatan saya gitu kan ya, kok kayak ada orang lewat gitu kan ya, kok ada orang berdiri di depan saya gitu kan. Nah pas saya ini emang saya ngerasa kesepian tuh. Nah pada umur itulah saya SMP itu ngerasa ada sosok lah yang menemani saya gitu kan. Nah menemani itu dalam kesehariannya itu ya ibarat itu saya lebih enjoy atau lebih relax ya sendiri. Karena kan mungkin emang udah terbiasa sama itu kan kali ya, jadi sendiri. Ke sininya lagi pas saya udah kerja nih ya teh ya. Kerja itu di tahun 2011. Emang keadaan ibu lagi sakit. Sakitnya itu mohon maaf ya, kita bukan sujon apa gimana. Ibu itu keadaan linglung selama 6 bulan. Saya di situ juga bingung, ibaratnya itu udah diobatin kemana aja, udah sekitar habis puluhan juta lah gitu kan ya. Saya itu masih cleaning service. Itu saya udah putus asa, tak taunya pas saya jikiran itu di luar itu sehabis sholat sholat isya kali ya, setengah 10-an. Saya kan emang biasa di rumah sendiri tuh awalnya sering jikiran kok ada sosok yang lewat gitu kan. Itu awal mula saya lebih ini lagi gitu kan ya. Lihat kok ada yang lewat gitu. Bentuknya kayak semacam spray doang sih awalnya gitu kan. Kerja apa ini kan. Nah pas saya di tempat kerja lagi, adalah waktu pas saya istirahat itu malam-malam kan cleaning service kan udah waktunya tidur ya teh. Adalah sosok kakek-kakek itu di dalam mimpi saya. Malam pertama, Assalamualaikum cu, ya waalaikumsalam, kayak ada apa gitu kan, itu dalam mimpi saya. Mohon maaf cu, kakek mau numpang sholat. Oh kayak kalau mau sholat ya udah nggak apa-apa masuk aja ke dalam. Nah itu malam pertama. Malam keduanya mimpi lagi lah. Assalamualaikum cu, iya kayak ada apa? Kakek mau numpang sholat lagi. Udah masuk aja ke dalam, anggaplah kantor ini rumah gitu kan. Nah ketiga kalinya Assalamualaikum, waalaikumsalam, kayak udah masuk aja nggak apa-apa. Itu ketiga kalinya. Nah pas di rumah itu dimimpiin lagi. Mimpinya gini, Assalamualaikum, waalaikumsalam, lah kok kakek ada di rumah saya mau ngapain? Cu kalau misalkan ibu mau sembuh adainlah pengajian gitu kan. Nah akhirnya pengajian tuh teh. Nah awal mula saya juga ibarat itu nggak ada guru mungkin ya, ibaratnya belum ada guru lah gitu kan ya. Saya ketemulah guru saya itu tahun 2008. Nah 2008 emang saya udah sempat ketemu, cuman belum ngobrol intens lah gitu kan ya. Nah terus ketemu lagi 2011. Nah 2011 itu ya berobat lah gitu kan, ibu saya ke guru saya ini. Nah akhirnya di situ alhamdulillah sembuh gitu kan ya. Nah si guru ini almarhum sekarang alhamdulillah saya udah bisa. Terus guru saya juga almarhum juga gitu kan. Dia ngomong gini, ini kayaknya anak ini ada kemampuan deh yang harus bisa dikembangkan gitu kan. Nah karena saya kemampuan apa nih, ya udah ntar juga kamu ngerti gitu kan. Nah itu saya emang udah dikasih nomor WA-nya. Saya ketemu lagi tahun 2015. Berarti di 2011 itu ngobatin ibu. Ketemu lagi buat ngobatin ibu. Iya, saya baru kayak bisa kayak bisa cuman liatin doang gitu kan. Enggak, maksud si guru kamu ini ngobatin ibu 2011. Berapa lama pengobatannya? Pengobatannya alhamdulillah cuman 3 hari, kayaknya 3 hari doang sih. Itu ruqyah atau apa media? Di ruqyah. Okay. Nah dari situ alhamdulillah sembuh ibu gitu kan. Nah dari situ saya diajarin untuk coba kamu diasah lagi kemampuan gitu kan ya. Alhamdulillah teh dari situ ya, dari awalnya saya takut ngelihat setan kali ya kayak gitu ya dari awam gitu kan. Dari tempat kerja aja waktu saya cleaning service ya, mohon maaf ya mungkin agak vulgar dikit ya. Saya waktu cleaning service aja kayak dimimpiin kayak dikerumunin cewek tapi dalam arti telanjang itu. Sekitar ada 5 cewek atau berapa gitu kan ya. Itu kadang saya waktu belum nikah kan. Nah dari situ saya juga sering bertanya gitu kan, kok kayak gini gitu kan. Saya nanya ke bapak saya, kata bapak, ya dulu emang ibarat tuh ya kayak kakek kamu emang orang bisa juga gitu kan. Itu baru saya doang tuh awalnya teh. Nah dari situlah ya saya ngejalanin seperti hari-hari biasa ya.
pas 2011 itu saya balik lagi, flashback lagi gitu ya. Itu pas itu kan ada pembangunan tol. Nah itu benar-benar di pinggir rumah saya. Itu mohon maaf ya, sekitar ada 8 orang meninggal. Saya benar-benar di situ, saya waktu ngerental PS kan emang waktu belum kerja di situ gitu kan, sebelum masuk ke situ saya rental PS. Tiap hari itu atau tiap minggu adalah yang meninggal itu sekitar 8 orang. Nah pas kejadian yang saya benar-benar saya trauma ataupun gimana, satu emang teman saya juga meninggal juga. Nah pas kejadian itu meninggal, ini Kenapa meninggalnya? ya kita bukan sujon apa gimana tuh ya. Saya emang udah bisa lihat, cuman yang saya lihat itu dia kayak di rantai. Oh si teman kamu itu. Iya. Tapi pas meninggalnya sakitkah dulu atau apa dulu gitu? Dia pulang sekolah, taunya kata ininya banyak yang ikut pulang. Itu dia makan dalam satu bobok atau enggak tempat. Apa sih? Tempat nasi kan Oh, ada tuh oke. yang itu satu itu habis. Dia yang makan sendiri. Iya, sebelum meninggal. Nah pas tahu teman saya meninggal, malamnya kan emang hujan deras tuh. Ketepatan emang mati lampu. Saya kan emang bener-bener pinggir tol. Saya waktu pas itu juga sama adik saya tuh. Emang saya kan rental PS-nya di dalamnya itu ada makam. Makam yang dikeramatin ada 3. Nah yang saya lihat kenapa yang si tinggi gede itu yang ngerantai teman saya datanglah nyamperin saya. Nemuin kamu. Ada 4 orang itu mungkin setinggi atap kali, semuanya ada kayak bertanduk. Terus matanya pada merah semua, pada bawa rantai. Saya di situ dengan banyak istighfar, teriak, dan pada saat malam itu juga sekitar jam 1 malam itu mati lampu, saya langsung peluk Al-Quran. Itu di situ saya alhamdulillahnya kaki saya udah sempat ditarik. Saya sampai bilang ke orang tua saya, ini gimana kayak gini. Udah pokoknya banyakin istighfar aja kata orang tua kan ya. Ya dari situ ya saya jadi apa ya, jadi makin kuat lagi nih gitu kan. Nah saya ini lagi terus loncat lagi ke 2015 apa 16 gitu, saya waktu itu diajak liburan ke daerah Solo. Oke, sama siapa itu? Sama atasan saya. Kerjaan ya? Iya cuman itu cuman liburan aja sih, acara keluarga gitu kan. Nah diajak ke Solo itu saya emang nggak tahu kan ya. Cuman kalau kata atasan saya, kamu di sana jangan aneh-aneh ya, jangan macam-macam ya, kan emang udah tahu ya. Nah, pas di sana itu di Solo, terus diajak lagi ke daerah Kudus. Saya benar-benar nggak tahu, nggak paham gitu kan ya. Di daerah Kudus itu pas saya nyampe, saya langsung kan masuk gang itu kan ya. Itu mobil masuk, saya lihat kayak di Belandongan, terus di itunya saya belum tahu bahwa itu sebelumnya itu makam istrinya Sunan Kudus, Raden Ayu Melati. Kamu ngeliat apa di situ maksudnya? Di situ pas saya lihat dari mobil mereka. Oh orang maksudnya? Bukan orang. Oke. Itu sekitar ada 4 orang. yang pada megang tombak, terus yang apa ya kayak pakaiannya itu kesini kayak pakai apa ya kain-kain gitu, cuman di sini dalam arti ya nggak pakai baju gitu kan ya. Terus pas nyampe ke rumah saudaranya yang atasan saya itu, nah saya mau sholat zuhur. Nah saya ke situ lah gitu kan nyari musola, pas di situ kata saya ada yang aneh lagi gitu kan, kok ini kayak rame banget gitu kan, dalam arti rame ya makhluk gaib itu gitu kan. Apa aja yang kamu lihat? Ada harimau putih, terus ada juga sesosok mungkin putri atau apa yang saya lihat itu dia kayak pakai bajunya segini juga, terus kayak selendang hijau panjang banget itu yang saya, cuman dia kayak dikawal. Nah pas itu saya masih penasaran kan, kata saya ya udah saya kesini cuman mau silaturahmi. Nah saya beranjaklah ke dalam itu, ke tempat makamnya kali ya. Nah di situ saya yasinan, itu yasinan juga nyampe belum kelar deh. Saya itu disamperin lagi sama harimau putih, dia langsung ibarat itu apa ya, diamlah nunggu saya gitu kan, karena saya nggak konsen, saya tinggallah keluar. Itu baca yasin saya belum nyampe kelar kan, saya duduk di kayak pelataran kayak gitu, disamperin lah sama penjaga situnya. Mohon maaf dek, adek kesini mau apa?
mohon maaf Pak, saya kesini cuma mau liburan aja ikut atasan saya gitu kan ya. Oh enggak, kirain adik kesini mau cari jodoh ataupun cari Ya, jabatan apalah. atau apa gitu kan. Enggak, saya kesini cuma niat ini doang, kayak liburan aja lah. Saya cuma ikut atasan saya aja, cuman atasan saya lagi di rumah saudaranya. Oh ya. Emang si adiknya ini dari mana? Saya dari Cikarang. Oh, terus kata saya langsung nanya kan, Pak mohon maaf, ini makamnya siapa ya gitu kan ya. Lah, emang si adanya kagak tahu ini makam siapa? Kagak, kalau ibaratnya saya cuma tadi pas lihat dari mobil, langsung ditampakin lah si sosok itu gitu. Terus langsung nanya, sosok apa nih gitu kan ya, sosok apa ada yang penjaganya atau si putrinya. Saya langsung tutup poin kan, saya lihat si putrinya. Mungkin ya kalau saya itu lihatnya kayak putri, soalnya kan ada mahkotanya juga ya Teh ya. Nah dari situ langsung lah nanya, emang si adenya bisa? Ya kalau bisa saya juga nggak tahu, makanya saya juga bingung gitu kan ya. Ini kok rame gitu kan, kata saya emang ini ada acara apa lah, emang si adenya nggak tahu, ini kan malam satu suro, ntar malam gitu kan ya. Ya kalau si adenya mau, ntar malam kesini aja. Kalau mau sekarang kita anterin aja langsung ke makam Sunan Kudus gitu kan. Kata saya, ya kok jadi gini lagi, saya nggak mau Pak, saya di sini cuma mau niatnya mau liburan aja gitu kan. Nah dari situlah katanya sih pas malam satu suro itu ada penyucian benda-benda pusaka kali ya di situ ya, makanya katanya ntar si adenya masuk aja nggak apa-apa, katanya bareng kepala desa sama semuanya orang-orang penting lah katanya gitu kan. Nah dari situ udah tahun 2018 ini lagi saya loncat lagi 2018 apa 2017, sebelumnya saya mimpiin itu kayak ngelihat ratu juga, cuman saya nggak tahu tempatnya di mana, cuman ada di lautan. Nah pas saya lihat itu Langsung atau mimpi? awalnya mimpi. Nah pas saya lihat kok gerbang-gerbangnya antara pulau gitu kan. Udah gitu pas saya mau datang ke situ kayak pohon bambu terus semuanya kayak gerbang-gerbang banyak kan. Nah pas saya masuk itu, kamu mau kemana? Kamu belum waktunya ke sini. Ada yang bilang ya penjaganya kayak gitu kan. Kata saya, maksudnya apa? Saya cuma mau masuk aja. Kamu belum waktunya kok katanya. Masuk ke sini ntar aja, ntar juga ada waktunya. Nah selang beberapa bulan, ternyata saya pas liburan sama teman-teman kerja ke daerah Gunung Kidul, tempatnya sama Teh. Begitu juga. Begitu juga. Nah cuman di situ itu ya mereka itu bilang di sini yang sopan ya kata-katanya gitu kan. Cuman kan ada mungkin ya kita kan anak muda ya Teh ya. Waktu masanya itu, kalau sekarang ya mungkin masih muda juga. Nah itu ada pakaiannya segini lah gitu kan. Saya omong anggaplah namanya si B gitu ya. Ini B, pakaian kamu terlalu vulgar gitu kan. Ini kan ibarat tempatnya alam gitu kan ya. Yang laut kan sebagian dari alam juga ternyata ya. Kalian coba dah sopan sedikit gitu kan ya. Soalnya saya dapat teguran gitu kan. Nah kata teman saya itu, lu mah kebiasaan katanya apa-apa dihubungin dengan Goib mulu. Ya saya sebagai mata awamnya kayak gini ya mau gimana gitu kan. Sedangkan si Goib juga nyampaikan kayak gitu ya kita harus gimana gitu kan. Sedangkan ya emang itu kalau secara apa ya, ya itu tempat mereka gitu kan. Kita harus jaga tata krama juga kan. Pas di situ teman kamu gimana? Teman saya marah. Nyampe pulang nggak nanya. Tapi nggak ada tragedi apapun. Nggak ada sih, cuman kayak jatuh biasa aja sih. Jatuhnya di motor, kendaraan? Di pas main-main aja sih kita kayak kesandung doang sih. Soalnya ya kata saya ya kalau hal-hal goib kayak gitu kalau misalnya ada yang menyampaikan baik ya saya sampaikan lagi gitu kan. Kecuali kalau yang ibaratnya mohon maaf ya kalau yang goibnya agak negatif ya mungkin ya gimana ya gitu kan. Saya mungkin ya mau wanti-wanti teman saya lah jangan sampai gitu kan. Kita kan niatnya kesini tuh untuk liburan gitu kan. Nah mungkin saya kesini loncat lagi pas kejadian almarhum saya, ibu saya meninggal kali. Oke, tahun berapa itu? 2021 ya. Mungkin ini saya agak berat, agak trauma juga ya. Itu kejadian, sebelum kejadian itu saya selama 3 bulan apa 2 bulan saya melihat kayak apa ya, kayak layar. Itu dilihat itu kata saya kok ini ada yang aneh gitu kan. Kok kayak saya bawa keranda, terus kayak saya macul, terus kayak saya lihat kayak sosok yang dikapani gitu kan.
saya tahan itu selama 1 bulan. Terus saya nanya ke guru saya waktu pas belum meninggal itu. Saya nanya, Pak mohon maaf ini kok penglihatan saya malah kayak gini gitu kan. Dalam arti ya saya masih awam nih kayak gini, ini maksudnya gimana gitu kan. Cuman guru saya itu ngejelasin ya mungkin itu bisa flashback atau masa yang akan datang, kata guru saya kan kayak gitu kan ya. Nah terus pas 2 bulan itu saya lihat lagi pandangan itu teh. Saya ngomong lah ke bapak saya, Bah kalau misalkan boleh ngomong boleh nggak gitu kan, saya kan emang ada apa, kayaknya serius amat gitu kan, serius amat. Ya soalnya pandangan saya selama 1 bulan kemarin kok aneh, saya ngelihat itu kayak masa lalu tapi saya nggak tahu masa lalunya apa, tapi kalau mungkin masa depan kok kelihatannya aneh, maksudnya ada apa gitu kan ya. Saya cuman minta, kata saya, Bah kalau misalkan kita ada dana, walaupun nggak ada dana gitu kan, nggak ada ini, coba buru-buru aja yuk. Si adik saya kan waktu itu belum nikah kan, saya udah nikahin aja yuk Bah. Emang kenapa? Nggak, perasaan saya nggak enak soalnya. Saya lihat kok kayak gini mulu pandangan gitu kan. Nah jelang itu udah, emang itu kan posisi waktu COVID ya. Nah saya juga emang kena COVID di situ. Nah akhirnya ya acara itu dipercepat juga, resepsi pernikahan adik saya gitu kan. Nah jelang itu 2 minggu sebelum kejadian ibu saya meninggal, saya dapat firasat lagi nih, kata saya. Saya kan lagi kerja kok ini makin jelas lagi gitu kan. Ada apa nih gitu kan, bertanya-tanya gitu kan. Saya nggak berani ngomong ke kakak saya, adik saya, sama bapak saya tanya lagi ke guru saya. Pak ini gimana, kok makin jelas aja gitu kan. Coba sekarang kamu sholat tahajud, kamu minta petunjuk ke Allah gitu kan. Ya yang pas saya lihat emang kejadian itu ya berulang lagi waktu pas saya sholat subuh juga kan. Sholat subuh, sholat tahajud. Dari situlah ibarat itu gimana, aduh Allah Akbar. Kenapa? Oke. Terus? Taruh itu. Udah? Oke lanjut. Yuk. Tadi pas, aduh, Kenapa sih? dari tadi sebenarnya udah ada yang mau masuk. Iya maksudnya dia mau masuk mau ngapain? Kita lagi podcast bukan penelusuran. Maksudnya dia mau masuk itu apa? Mau apa? Kenapa gitu? Mau ikut bercerita kah atau apa? Oh iya. Oke, udah. Yuk lanjut ceritanya. Pas mau menjelang 2 minggu itu saya udah wanti-wanti ke kakak saya sama adik saya. Pokoknya kita itu udah apa ya, kita udah sering nguruqyah waktu itu. Sering nguruqyah karena kan kita nguruqyah itu nggak lepas dari kakak saya sama saya. Karena kan kakak saya biasanya yang mimpin tahlil kalau ini kan. Nah dari pas itu saya ngomong jangan pernah ngambil job, soalnya saya nggak tahu ini firasat ada yang aneh. Nah abis itu kakak saya dapatlah undangan untuk menengok orang yang sakit. Kalau saya emang nggak ikut karena saya udah tahu kan, saya udah bilang juga. Nah abis dari situ diiniin sama kakak saya sama adik saya, dia juga nggak pada bisa. Soalnya kan kalau kakak saya itu cuman powernya aja, kalau untuk kesensitifan agak kurang. Nah abis itu diruqyah dia pada pulang lah. Nah pada pulang akhirnya ke ibu pada mampir ke rumah. Nah pada mampir ke rumah, taunya ibu di situ langsung
sakit parah, langsung kesurupan. Tiba-tiba apa ya, saat kesurupan gimana maksudnya? Ketawa. Nggak ada pesan apa-apa, nggak ada Pokoknya ancaman apa-apa? ada ancaman, itu ancaman saya akan bawa ini, saya akan bawa orang ini gitu kan. Nah saya di situ juga dikasih tahu sama guru, coba Dik, kamu buru-buru ke ibu kamu bantuin gitu kan. Pas dari situ ya saya juga gimana ya, susah. Karena kan yang kita hadapin itu ternyata yang pasien kakak saya ini dulunya sinden. Dia mungkin ya pernah perjanjian apa gitu kan ya. Padahal ke rumah semua. Nah pas saya lihat ke rumah, astagfirullahaladzim, kenapa ini jadi kayak rombongan. Kayak apa ya, pada ngikut semua gitu kan. Nah saya pas itu, karena kan kalau media saya kan kalau ruqyah pakai botol ya Teh ya. Terus yang ditutupnya itu biasanya dikasih minyak lah. Biasanya ya kita nangkepin, dimasukin ke botol itu. Sehabis itu saya dapat 15 botol. Sebotolnya diapain? Botolnya ya kita buang ke kali biasanya kalau itu. Rumahnya kan kita bersihin kalau ini kan. Kalau saya caranya kayak gitu. Nah dari situlah jelang 2 hari apa 3 hari ya saya udah bilang juga ke saya, Bah kita harus ikhlas ya, saya makin perjelas aja nih, saya lagi kerja saya lihat pandangan ini lagi gitu kan. Nah sebelum ibu saya meninggal waktu itu saya juga ada di rumah kan, saya mijitin, cuman kalau saya pijitin kan mohon maaf ya saya bukannya gimana ya, setiap saya yang pegang ataupun saya lihat, saya bisa melihat apa yang si orang ini rasakan ataupun orang ini penyakitnya ada apa. Apa yang kamu lihat? Semuanya dalam perut, organ tubuh ibu saya. dalam. Auranya apa ya, gelap, abu-abu, nggak jelas udah gitu. Kayak yang saya lihat juga kayak organ tubuhnya semuanya udah komplikasi semua. Itu sebelum dicek ke rumah sakit saya udah bilang juga ke bapak saya, Bah kita pokoknya harus ikhlas. Jika mau dibawa ke rumah sakit ya kita harus ikhlas. Apa yang bakal ditampilkan dari pihak rumah sakit ataupun mau dijelaskan ya kita benar-benar harus ikhlas. Emang apa yang kamu lihat yang saya lihat semuanya komplikasi, semuanya udah rusak semua. Kenapa semuanya habis di rongsen dia? Benar. Nah pas itu ibu saya terus ngomong pengen jalan-jalan. Kata saya, Bah ini kan rumah udah dibersihin, kalau bisa ibu di rumah aja, jangan dibawa kemana-mana. Walaupun dibawa ke rumah sakit kan posisi itu masih keadaan COVID kali 2021 ya. Maksudnya masih inilah, kan ada lagi COVID yang kalau nggak salah yang keduanya itu ya Teh. Nah saya bilang, ya udah akhirnya ibu saya tuh pengen jalan-jalan katanya. Ya udah kalau mau jalan-jalan kita berobat alternatif aja gitu kan. Nah berobat alternatif, cuman kata saya jangan. Takutnya kenapa-napa di luar. Oke. Nah itu jam 3 ibu saya masih ngomong ke saya gitu, dalam arti ngomong, enggak pokoknya ibu pengen jalan-jalan. Ya udah Bu, kalau pengen jalan-jalan mau kemana ya udah alternatif aja gitu kan. Nah, pas itu saya pijitin badannya semuanya, enggak pokoknya ibu kalau mau jalan-jalan ntar ibu pengen pakai baju yang bagus. Ngomong langsung tuh. Ngomong langsung. Emang itu emang masih ada semua kan, maksudnya anak-anaknya di situ pengen baju yang bagus, pengen pakai baju yang bagus pokoknya katanya. Udah nggak sabar pengen jalan-jalan udah lama gitu kan. Dari situ ya saya cariin lah baju yang paling bagus dan menurut saya itu ibu cocok dan cantik pakai baju itu. Bajunya itu kalau nggak salah warnanya coklat ya, warna kayak gini juga sih warnanya. Nah dari situ kan saya pas maghrib saya mau pulang dulu. Mi, kalau saya kan ke ibu saya manggilnya Mi ya. Mi saya mau pulang dulu. Ntar Mi pokoknya kalau mau jalan-jalan jangan lupa ini dulu aja deh, baca doa dulu dari rumah gitu kan ya. Ntar saya tidur aja di rumah, biasanya kan saya nginep kan. Nah tak taunya pas saya pulang di rumah itu sekitar habis Isya ditelepon lah sama kakak saya. Sama kakak saya itu ditelepon, kan kalau kakak saya manggil ke saya beteng dalam perut kan, karena perut saya gede kan.
dipanggil lah, Teng, pokoknya ntar kamu pulang ya ke rumah ya. Ngapain emang? Eh, Pokoknya ntar beres-beres aja lah, Mi pengen rumahnya bersih gitu kan. Oh ya udah, pokoknya buru ya. Sekarang nih katanya ditunggu. Nah pas saya mau berangkat di lapangan itu, saya ketemulah ibu-ibu. Ibu-ibu itu dia kayak pakai baju kebaya, cuman ininya kayak disanggul kayak Pakai sinden. sanggul. Heeh. Nah pas itu ibu mau kemana? Ya ibu mau ke sana ke depan. Oh ya udah yuk kalau mau ikut aja. Katanya naik tuh. Kata saya kok ini mukanya nggak aneh gitu kan ya, nggak asing lah kata saya kan ya. Nah pas udah mau belokan dia minta turun, udah Jang ibu turun di sini aja gitu kan ya. Nah pas turun udahlah saya langsung beranjak ke rumah. Naik Nah, motor itu ya? naik motor ya, kan emang jaraknya nggak begitu jauh kan dari rumah istri Rumahmu ke saya sana. ke ini. Nah pas di rumah tak taunya ya pas datang mobil ngebut, ya ibu saya udah meninggal. Mobil siapa ngebut? Mobil bapak saya dari ini, dari katanya mau berobat alternatif, dia pulang lah, itu ngebut. Itu pun yang diceritain sama kakak saya, itu di jalan itu sempet nggak ada 3 kali. Cuman sama kakak saya ditiup terus embun-embunnya, suruh baca sahadat, istighfar. Cuman yang dikatakan ibu saya itu pas mau ninggal itu, Robana atina fid dunya hasanah. Itu yang diucapkan terus. Nah dari situ ya apa yang saya rasakan itu benar-benar hancur lah semuanya. Kata saya, udah kata saya apa? Jangan pernah dibawa keluar. Soalnya apa? Sebelumnya uak saya juga pas udah saya ruqyah di rumah kata saya jangan dibawa keluar. Katanya meninggalnya di luar juga. Ya memang itu udah udah ajal gitu kan. Cuman ya dari situ saya rasa traumanya dari situlah. Terus untuk setelah meninggalnya orang tua atau mama kamu, kan kejadian aneh itu karena penglihatan kamu ya. Kejadian itu bukan karena diteror, karena diguna-guna orang. Lebih seringnya kamu karena penglihatan kamu. Iya. Sampai sekarang masih lebih jelas lagi sekarang atau dulu? Malah lebih jelas sekarang. Lebih jelas sekarang. Iya. Kan berarti dari SMP mulai parahnya kelihatannya SMP ya. Sampai sekarang umur berapa? 33. 33 tahun. Kalau anak ada yang nurun? Anak ada. Anak kamu punya sensitif? Punya. Punya sensitif berapa umurnya? 6 tahun. 6 tahun. Di keluarga kamu aja atau sama abang kamu aja? Ini adik. Oh sama adik juga. Adik terus sama adik satu lagi ada yang cowok. Oh semua berarti satu keluarga sensitif semua. Dengan hal masing-masing atau kayak misal contoh kamu, abang kamu bisa energinya besar tapi penglihatan sensitifnya dia kurang. Nah kalau yang lain begitu juga? Iya begitu. Paling yang cuman kayak bisa ngelihat itu cuman saya sama adik saya ini. Oke. Ya harus bisa ngelihat kalau nggak buta nih. Iya. Iya. Tapi masih sekarang masih ngeruqyah orang? Masih Bantu ruqyah sendiri? Kalau mungkin biasanya kan kalau saya lagi kerja paling ntar abang suruh nanganin. Kalau misalnya abang kalau lagi biasanya kan abang kan karena sensitifnya kurang gitu kan paling ntar Teng kamu lagi di mana nih gitu kan ya. Coba dicek dulu gitu kan. Bahkan waktu pas kemarin dari Agustus awal ya nyampe akhir itu bener-bener full teh. Saya ibaratnya bener-bener job bener-bener full lah gitu kan ya. Dari acara dari rumah sakit, terus ada acara lagi terus pas Agustusan juga. Nah dari pas acara Agustusan juga saya ceritain juga kali ya yang ini ya. Jadi kita kan biasanya anak muda ngadain lah gitu kan kayak buat acara Agustusan. Itu dari jauh-jauh hari 2 minggu udah ngomong ke saya, Di kamu tanggal ini ada acara enggak gitu kan. Ya emang kenapa, ini buat acara kita di kampung. Oh ya udah gitu kan. Karena saya kalau misalkan udah ada akad itu kan udah termasuk akad ya teh ya. Kata saya ya ayo kalau misalkan ini mah gitu kan ya. Paling saya bisanya kan bentengin kali ya teh biasanya ya. Nah itu saya dari 3 hari itu udah dibentengin. Dari rumah saya emang udah niat-niatin wirid gitu kan. Buat apa? Buat menetralisir ini sih tempat. Memang kenapa tempat 17-an tempat angker? Karena kan kita acaranya acara pentas seni. Karena kan emang di kampung saya juga lumayan ini sih. Apa pentas seninya? Kayak contoh apa? Tari tradisional. Tradisional.
kan kata saya ya udah kalau misalkan udah ada akad, kata saya ya ayo, kata saya mah oke aja. Taunya pas malam acaranya itu, bukan malam acara ya, pas sebelum malam acara ada kita perkumpulan bahwa katanya oh iya ini untuk ancaknya udah siap belum gitu kan ya. Ya kok kata saya ancak gitu kan, ancak kan dalam arti buat sesajen ya. Saya kan dalam arti ya saya pengennya itu acara malam itu ya dipakai untuk pengajian ataupun doa bersama. Kalau ancak kan dalam arti ya mengundang goib-goib juga kan gitu kan. Sedangkan saya tahu bahwa di situ itu ya emang ada perkampungan jin juga gitu kan. Nah dari situlah pas maghrib, pas acara itu maghrib digelar kan. Emang saya itu maghrib juga itu karena saya kok ini ada aneh gitu kan, agak aneh kok badan saya pada sakit semua gitu kan. Saya ngomong ke saya, ini gimana ya, kok kita udah bikin benteng dalam arti kan untuk kita gitu kan butuh power juga ya kalau kayak gitu ya. Taunya ya dirusak dengan ancak itu, otomatis kan yang negatif ya masuk juga gitu kan. Tapi nggak ada yang celaka di situ, nggak ada kan? Atau ada apa yang, itu? Ada yang jatuh dari panggung. Oh, cewek, cowok atau penari? Anak kecil. Iya, sampai muntah-muntah ya. Nggak lagi nari, nggak lagi apa? Enggak. Gimana? Masa dia jatuh aja udah? Iya. Itu pun saya dikasih tahu, saya kan udah saya kasih tahu bahwa ya kita ini jangan dibiasakan, kita kan bikin acara ini kan tiap tahun pasti ada terus kan. Kalau misalkan kita terus dikasih sesajen kayak gitu pasti kan yang si negatif ya terus berdatangan gitu kan ya. Emang itu sesuai kepercayaan masing-masing. Tapi kan kalau kata saya kalau misalkan udah akad sama saya ya saya bukan pengennya dituakan atau gimana ya, karena saya kalau ini ya berbentrokan energi gitu kan ibarat itu. Itu anak bisa sampai jatuh bagaimana ceritanya? Saya nggak tahu, itu saya lagi kerja. Kamu nggak kan? ada di lokasi? Nggak ada, cuman ada yang laporan ke saya lah gitu kan. Karena saya, oh ya udah nggak apa-apa, saya WA lah. Ibunya kan emang masih saudara saya juga kan. Ini gimana? Iya kayaknya dia lagi meleng aja katanya. Oh ya udah kalau lagi meleng. Tapi gimana itu serius nggak? Oh alhamdulillah enggak katanya. Oh ya udah kalau itu nggak apa-apa. Emang saya juga sempat ngomong gitu kan. Saya kok ini ada ancak gitu kan. Tahu saya juga nggak tahu kata dia kan ya. Oh ya udah kalau ini nggak usah diperpanjang lah kata saya gitu kan. Ya dari situ juga ya berlanjut lah. Saya kan emang ini itu nyampe saya dimimpiin terus ternyata sama si nenek-nenek 3 kali. Bukan saya doang, ternyata adik saya juga dimimpiin. Apa mimpinya? Mimpinya itu saya diajak ke flashback ke masa lalu. Yang saya lihat itu kayak perkampungan. Di daerah situ ya? Berarti perkampungannya mereka lah. Perkampungan mereka. Nah emang sebelumnya juga teh yang saya tahu di pinggir kan persis di pinggir tol ya. Itu sebelumnya ada pohon gede. Itu biasanya setiap tahun dibikin acara apa ya, sedekah bumi ya. Nah itu pas pohon itu ditebang ya jadi pada nyebar si ininya. Ya wajar sih namanya rumahnya dia ditebangin bahasanya gitu. Tapi kalau sekarang lagi santai kan, lagi tenang. Alhamdulillah santai. Lagi nggak ngeliat setan. Tadi cuma di depan doang sih. Oke. Sampai saya keluar orang yang si ibu tadi juga ini ada apaan? Enggak, tadi ada yang ini mau masuk. Oh ya udah kan. Kalau mau masuk biarin dia masuk. Iya. Namanya silaturahmi ke rumah saya, ya enggak? Jadi buat sahabat bisnis yang sama nih kayak siapa panggilannya tadi? Hanjun, sama kayak Hanjun punya kepekaan. Tolong gunakannya untuk baik-baik, ibadahnya dinaikin lagi. Karena nggak semua orang itu sinkron dengan apa yang kita lihat. Nggak semua orang itu bisa menerima apa yang kita rasain. Kadang kita bisa ngerasain itu, kita bisa ngelihat, tapi orang lain yang di sekitar kita cuek. Masa bodoh. Kayak contoh tadi, udah minta tolong sama si Hanjun ini buat netralisir, tapi malah masih tetap menggunakan apa yang dia mau lakuin. Ternyata bentrok di suatu tempat itu sering kejadian. Contoh kayak penelusuran, yang sering bandel itu Kang Nanda. Saya maunya aman-aman aja, kalau yang namanya Kang Nanda kagak mau banget, dia emang dia ngerepotin jagat raya. Tapi tetaplah dia akang saya yang terbaik, tandeman saya biar semuanya seru. Itu kan untuk niatnya penelusuran. Iya. Tapi kalau ini kan ada satu acara yang bisa memakan korban atau bisa mencelakai orang. Dan terima kasih juga buat Anjun, buat siapa nama kamu sayang? Kayanti. Ceritanya itu bagi saya gini, kamu menceritakan itu sama kayak kita cerita diri kita sendiri. Saya ya khususnya.
Karena kepekaan itu kan beda-beda ceritanya. Kalau mungkin Anjun dari mulai neneknya meninggal, kalau saya mulai dari saya TK udah mulai ada yang aneh. Menurut mama sama papa saya dari saya lahiran saya aja itu kejadiannya banyak yang aneh. Cuma lebih anehnya kenapa mau jadi dukun santet itu aja. Oh, iya. Ya kan. Cuma perbedaannya itu. Yang penting asa terus kebaikan itu. Ibadahnya makin rajin lagi. Belajar Insya Allah. untuk tolong buat apa. Lebih kunci emosionalnya. Lebih kunci lagi sabarnya. Jadi kalau misalnya kamu gak disabarin. Nemuin banyak pasien, nemuin banyak orang di luar sana yang beda-beda. Kadang ngeluapnya kayak tadi. Kenapa saya nggak ngizinin orang itu masuk ke sini kecuali orang yang sakit. Oh, iya. Kalau orang yang udah biasa dengan dunia hal goib pasti bisa mengunci. Nah kalau gue ngobrol sama Kang Nanda yang serius kagak penelusuran kesurupan mulu kayak orang gila. Bener nggak? Iya, bener. Kenapa untuk apa itu? Saya pesankan itu biar kamu nahan semua emosionalnya. Jangan mau kita terbawa sama mereka. Iya, bener. Mereka kita yang bawa. Kayak contoh. Saat saya harus ngobrol menjadi Ria Puspita yang biasa jadi emak, jadi ibunya anak-anak saya tidak ada yang pernah kesurupan sama sekali. Tapi kalau saya menjadi Ria Puspita saat lagi penelusuran, itu diharuskan dan diwajibkan. Dan kamu ada satu apa ya, bukan nyuruh sih, lebih ke ngingetin ratibnya dikuatin lagi. Oh iya, siap. Mau Insya itu Allah. al-hadat, mau itu al-atos. Karena kita mau megang jasad orang, jangan sampai kita ngotorin orang itu dengan apa yang kita punya. Jangan lupa mau tidur, bangun tidur, wudunya tetap dipakai. Oke, itu aja Anjun. Salam buat istri, salam buat keluarga, Yanti sehat terus. Perbanyak lagi ibadahnya, jangan bolong-bolong. Emosinya terus harus lebih sabar ngadepin banyak orang. Kalau yang dilihat negatif, jangan langsung pancing emosi. Istighfar dulu. Telaah dulu baik-baik. Karena bagaimanapun saya ngerasain kalau saat lagi megang pasien atau lagi konsultasi orang atau lagi kesurupan, saat saya kebawa emosi, setan itu bukan yang ngikutin kita, kita yang malah ngikutin setan. Iya. Oke. Buat sahabat misi semuanya yang sama nih ngerasain punya sensitif, jangan suka menyombongkan badan. Tapi ingat ibadah kita seimbang nggak? Karena kita punya apapun itu, punya pageran setinggi apapun, selebar, sekuat apapun. Kalau nggak punya ibadah sama aja nol. Sahabat Misis terima kasih buat waktu nontonnya. Selalu support. Terima kasih juga buat narasumber kali ini Mas Anjun, makasih. Buat Mbak Yanti terima kasih. Buat kru tersayang terima kasih. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.